Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Pasniati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekalongan. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah dari instansi saya, yaitu SMP Negeri 6 Pekalongan, bersama saya Ibu Kurati Ani SSI. Selamat pagi Ibu Ani. Selamat pagi Bu Mia. Iya, teman-teman, hari ini saya dengan Ibu Kepala Sekolah akan mengobrol ya Bu, mengobrol tentang tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, khususnya adalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral nih Bu. Bu Ani ini kan merupakan kepala sekolah yang sudah sepak terjangnya sudah sangat banyak ya Bu ya, pengalaman sudah banyak karena sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah dan juga sering pindah instansi, sehingga saya yakin pengalaman Bu Ani ini sangat banyak dan sering menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ya Bu. Hidup selalu ada permasalahan. Baik, kita langsung saja Bu ke poin-poin pertanyaannya. Yang pertama adalah selama ini bagaimana sih Bu Ani dapat mengidentifikasi sebuah kasus ini sebagai kasus yang dilema etika atau bujukan moral Bu? Terima kasih Bu Mia. Jadi terkait dengan permasalahan, saya kira semua orang mesti ya, tidak hanya sebagai kepala sekolah, tentu saja Bapak Ibu guru pun yang berhubungan dengan siswa pun mungkin akan mengalami hal yang sama, tetapi mungkin bentuknya berbeda. Nah, setiap permasalahan kita akan katakan, oh ini termasuk sesuatu yang dilema etika ataupun ini sebagai sebuah bujukan moral. Tentu saja ini melihat atau betul-betul kita mengidentifikasi masalah itu. Artinya begitu ada masalah, kita coba cari tahu hal-hal apa ya yang terkait masalah itu. Nanti pada akhirnya tentu kita bisa mengklasifikasikan apakah tadi termasuk bujukan moral ataupun sesuatu yang dilema etika yang betul-betul kita harus cari penyelesaiannya. Oke, baik, berarti diidentifikasi dulu ya Bu, meyakinkan dulu ini dilema etika atau bujukan moral. Kalau berdasarkan nilai-nilai yang kita anut, kalau dari Bu Ani sendiri pernah nggak Bu menghadapi satu kasus nih yang berkaitan dengan dilema etika selama Bu Ani menjadi kepala sekolah? Kalau permasalahan dilema etika tentu saja ya, karena kita sebenarnya kan di sekolahan itu kalau kepada siswa pelayanan kita itu kan untuk mendorong anak-anak itu sukses sampai pada titik tertentu. Kalau kita SMP ya paling tidak anak itu lulus SMP, tidak sampai anak itu lepas atau putus sekolah, kan seperti itu. Nah, saya pernah mengalami bahwa kita itu kan di satu sisi tadi anak itu pingin lulus, pingin selesai sekolahnya, tapi di satu sisi terkadang anak-anak itu membuat pelanggaran. Nah, pelanggaran itu jelas-jelas kalau kita nilai itu adalah sesuatu yang salah dan sesuatu yang fatal. Misalnya ada anak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum, misalnya seperti itu, entah itu pelanggaran ataupun istilahnya ya, yang artinya betul-betul kalau mungkin ya tata tertib lah, tapi tata tertib yang cenderung sudah berat, mungkin dia tidak jujur atau dia melakukan kecurangan-kecurangan, di mana mungkin kalau pada dulu-dulu ada kasus seperti ini, anak mungkin akan gampang aja kita udahlah selesai, berarti anak ini kembalikan ke orang tuanya, sudah tidak bisa kita bimbing kembali aja ke orang tuanya. Nah, sementara kan tadi kita tuntutannya harus menyelamatkan anak kan. Nah, otomatis ini pernah menjadi permasalahan saya. Nah, di wilayah Bapak Ibu guru kasus seperti ini tadi paradigmanya atau pandangannya sama, udahlah ini selesai, anak itu dikembalikan biar cari tempat yang lain. Nah, saya mencoba menyelamatkan anak itu agar kalau memang masih bisa kita bina, kita coba bimbing, ayo kita laksanakan itu. Itu yang mungkin pernah saya alami dalam menangani kasus
dilema etika, karena anak itu perjalanannya kan masih jauh. Bisa jadi hari ini dia salah melangkah, salah mengambil tindakan lah seperti itu. Nah, berarti Bu Ani kan pernah ya mengalami kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, kemudian bagaimana sih Bu cara Bu Ani untuk menjalankan pengambilan keputusan seperti kasus yang tadi Bu Ani alami gitu ya, di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang kemudian Bu Ani ambil? Dulu waktu ada pengalaman seperti itu, ada permasalahan seperti itu, langkah saya ambil jelas saya memastikan permasalahannya apa, kemudian istilahnya mengkonfirmasi permasalahan itu, kemudian saya biasanya mendekat pada bapak ibu guru lah, kan mesti di sekolah itu ada teman-teman yang sudah memiliki kompetensi yang bisa memberikan pertimbangan dan seterusnya. Maka tentu saja kami akan mendekat ataupun kami mengundang Bapak Ibu, mungkin kita anggap sebagai sebuah tim lah seperti itu. Kemudian langkah kami selanjutnya biasanya mengkonfirmasi ulang permasalahan biar semuanya juga mendengar. Nanti kan pada saat konfirmasi yang kedua ini kami mengundang pihak-pihak yang ada permasalahan. Kemudian tentu saja yang mendengarkan bukan saya sendiri, tapi juga ada Bapak Ibu tim tadi. Nah, otomatis dari situ nanti ada kejelasan permasalahan dan tentu saja pada akhirnya ada penyelesaian yang kita sepakati kita mau ambil. Nah, tentu saja kalau kesepakatan itu sudah jelas, sudah ada, tinggal dieksekusi. Artinya bahwa yang saya lakukan, saya mengambil keputusan itu tidak sendirian, tetapi ada teman-teman. Bahkan kalau memang memungkinkan ada sesuatu yang kiranya saya harus konsultasi kepada atasan saya, otomatis itu pun akan saya lakukan. Oke, baik, kalau kita simpulkan tadi dari pembicaraan kita, intinya ada dua langkah yang Bu Ani lakukan ya, yaitu membuat sebuah tim dan juga minta rekomendasi nih dari atasan. Nah, dari selain kedua hal tersebut Bu, ada lagi nggak Bu sekiranya hal yang paling efektif nih dalam pengambilan keputusan yang biasanya Bu Ani ambil selain dua langkah tersebut, masih ada nggak Bu? Saya kira kalau pengambilan keputusan apabila itu dilakukan secara personal sendiri, tetapi itu adalah sebagai keputusan bersama, diketahui bersama dan pembahasannya pun bersama, dan kemudian kalau dikuatkan lagi dengan rekomendasi atasan kita yang tentu saja insya Allah mengarah kepada aturan yang berlaku kan, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang sangat membantu. Jadi kiranya tadi sudah keputusan itu dibahas di tingkat tim, kemudian memang kalau membutuhkan penguatan atau rekomendasi juga itu akan menjadi lebih baik. Baik, kemudian ada nggak Bu hal apa saja sih yang selama ini menjadi tantangan yang paling berat dalam pengambilan keputusan yang selama Bu Ani menjadi kepala sekolah? Iya, saya kira ini akan berlaku di semua tempat, bahwa yang namanya Bapak Ibu guru lah mungkin dalam hal ini mungkin saya boleh menyebut itu memiliki kan pemikirannya berbeda-beda. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, kita tidak bisa memaksakan, artinya ya ini akan menjadi hal seperti itu, pemaksaan apabila keputusan itu diambil secara personal. Tapi kalau kita mengambil keputusannya itu kolegial, kolaborasi bersama-sama, insya Allah kalaupun itu ada, mereka akan mengerti. Apalagi kita itu kan menjelaskan semuanya sebelum kita mengeksekusi sebuah penyelesaiannya. Tentu saja kita akan sosialisasi tahap demi tahap. Otomatis itu akan mereka yang kebetulan Bapak Ibu yang tadinya tidak memahami menjadi paham dan akhirnya bisa menerima. Iya, jadi memang mungkin menyamakan persepsi ya Bu, persepsi, ya, paling susah ya memang. Betul. Jadi permasalahan tidak disimpan, permasalahan itu begitu kita ngerti sudah dapat nih, oh ini berarti kita memang harus memberikan
pemahaman bersama, termasuk juga nanti eksekusinya begini, dasarnya ini, bukan dasarnya atas keinginan kita, tapi dasarnya adalah memang aturan. Insya Allah itu akan bisa diterima. Oke, baik. Kemudian dari Bu Ani sendiri memiliki tata kelola atau jadwal tertentu nggak Bu untuk menangani sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika gitu? Apakah Bu Ani langsung mengeksekusi hari itu juga atau seperti apa Bu? Kalau ada permasalahan sebenarnya kita langsung harus lakukan tanpa menunda. Cuman butuh waktu berapa lamanya mungkin saya nggak punya jadwal khusus. Artinya kan tiap permasalahan kan unik. Ya. Ada yang butuh hanya 1 hari, 2 hari, atau mungkin ada seminggu. Tapi yang jelas step-stepnya pasti bahwa begitu ada permasalahan maka pada hari itu sekiranya memang waktu itu masih di jam kerja, otomatis saya akan segera konfirmasi permasalahan itu. Jelasnya permasalahan ini bagaimana. Kemudian step berikutnya tadi saya meminta pertimbangan, dan tahap berikutnya saya mesti biasanya akan mengkonfirmasi ulang, artinya mempertemukan pihak-pihak yang ada permasalahan. Kemudian berikutnya lagi tinggal mungkin bisa jadi ada pertimbangan di situ langsung pada saat kita langsung mempertemukan pihak-pihak yang bermasalah tadi. Kita lakukan, berarti keputusannya penyelesaiannya begini, ya udah kita tinggal lakukan. Oke, baik. Dan selama ini apakah ada seseorang atau apa sih faktor-faktor yang mempermudah Bu Ani dalam mengambil sebuah keputusan, Bu? Oke. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, hal yang sebenarnya membuat kita mudah itu adanya dasar pijakan aturan itu yang pertama itu. Kemudian mungkin kita dalam membaca aturan tidak paham dan seterusnya, tadi saya mungkin butuh konsultasi ke atasan, tentu saja yang mungkin memiliki kapasitas lebih daripada saya. Nah itu adalah hal-hal yang membuat kita memudahkan untuk membuat keputusan. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang tadi Bu Ani sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bu Ani petik dari pengalaman Bu Ani ya menghadapi banyak kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral? Itu pembelajaran seperti apa yang Bu Ani bisa dapatkan? Dalam menyelesaikan masalah tentu saja kita tidak bisa sendiri, kita membutuhkan orang lain. Maka tadi bahwa kita harus berkolaborasi baik ke sesama teman maupun kadang-kadang kita kolaborasi dengan atasan kita atau pihak-pihak yang kita pandang punya kapasitas lebih dalam membantu kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu Bu Mia. Iya. Terima kasih ya Bu sudah berbagi pengalaman dengan saya, dan saya yakin apa yang kita bahas hari ini memberikan banyak manfaat untuk diri saya sendiri sebagai calon guru penggerak, dan terima kasih banyak sudah membantu saya dalam penyelesaian tugas ini. Dan seperti itu teman-teman, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Pasmiati. Saya adalah guru SMP Negeri 6 Pekalongan dan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekalongan. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Ana yang merupakan kepala sekolah. Kepala sekolah mana Ibu? TK Purwatayu 01 Aisyah Kota Pekalongan. Ya, yang beliau sudah memiliki banyak pengalaman tentunya sebagai seorang kepala sekolah, dan pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu, membahas tentang tugas CGP saya Ibu modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, terkhususnya adalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Bu Ana, langsung aja ke poin-poinnya ya. Selama ini bagaimana Bu Ana dapat mengidentifikasi bahwa sebuah kasus atau permasalahan itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, terima kasih Bu Mia untuk pertanyaannya. Bahwasanya saya bisa mengidentifikasi itu bujukan moral ataupun dilema etika berdasarkan ini. Jadi kalau dilema etika berarti benar dengan benar, bisa dengan benar dengan belas kasihan, kemudian
kalau bujukan moral benar dengan salah menurut hukum. Seperti itu. Mungkin Bu Ana punya sebuah pengalaman nih, permasalahan yang kira-kira berkaitan dengan dilema etika itu apa, Bu? Iya, yang pernah saya alami itu terkait dengan personel guru saya yang saat itu masih belum S1, dia masih D2, karena memang kompetensi yang saat ini harus dipenuhi, yaitu harus sarjana S1. Jadi dia bersemangat sekali untuk bisa melanjutkan sekolah. Dengan semangatnya itu, namun ada kendala terkait dengan pembiayaan. Dia merasa pesimis. Kayaknya saya nggak bisa melanjutkan, sedangkan tempat kami tidak bisa kalau belum S1. Jadi harus yang misalnya masuk di situ SMA ataupun D2 harus S1. Harus S1. Nah, karena ada keresahan seperti itu dan yang bersangkutan itu menyampaikan ke saya, kepala sekolah, itu terkait dengan pembiayaan, saya punya kebijakan ya mencari solusi lah seperti itu. Meskipun saya tidak bisa secara pribadi memberikan kepada yang bersangkutan, paling tidak saya punya rencana untuk menyampaikan ke pengurus seperti itu. Dan setelah masalah ini saya sampaikan ke pengurus, saya mendapatkan respon yang baik, karena pada dasarnya untuk peningkatan kompetensi guru tersebut dengan semangatnya, dengan loyalitasnya, tetap saya dengan backgroundnya yang bagus. Kalau ya kepercayaan seperti itu kan yang luar biasa ya, kalau memang orang guru tersebut itu loyal, kemudian punya semangat, punya keyakinan bisa melakukan itu, akan saya dukung. Nah, dengan argumentasi ataupun informasi dari saya, pengurus tambah yakin apa yang perlu saya lakukan, Bu Dian. Karena yang bersangkutan itu terkendala dengan pembiayaan, Bu, mungkin kiranya dari yayasan ada kebijakan untuk memberikan pinjaman secara lunak. Terus ditanya tentang biayanya berapa dan sebagainya. Terus saya sampaikan kepada yang bersangkutan, insya Allah ada solusi. Nah, karena biar mendengar sendiri, kemudian apa yang dikeluhkan langsung yang bersangkutan, saya ajak ke yayasan untuk bisa sharing bareng. Nah, seperti itu ya. Jadi alurnya seperti itu, Bu Mia. Pertama saya sampaikan ke pengurus, dengan pengurus biar mendengar sendiri, dan pastinya konsekuensi dan sebagainya itu biar bisa disampaikan langsung dan mendengar. Ditanya, oh ini, kemudian sanggup untuk biar pembiayaannya segini, dipotong dengan gaji sekian dan sebagainya. Alhamdulillah pembicaraan itu menemukan solusi atau bisa di titik temu kesepakatan. Nah, sudah sepakat, deal, dan alhamdulillah sekarang sudah sarjana. Dia bangga sekali, saya ikut senang seperti itu. Dan dengan adanya pinjaman yang lunak sangat membantu sekali, seperti itu, Bu. Iya, menarik sekali ya, Bu, tadi untuk kasusnya guru tersebut. Kalau tadi saya bisa simpulkan, intinya kan tadi ada seorang guru yang memang pengen sekolah dan jenengan memfasilitasi sebagai kepala sekolah kan, seperti itu ya, Bu. Nah, kemudian tadi kan contohnya seperti itu. Lalu kemudian bagaimana Bu Ana saat kayak
mengambil sebuah keputusan yang yang intinya ada dua kepentingan tuh yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau tadi kasusnya guru tersebut ya Bu, kalau dalam kasus yang lain apakah seperti itu juga atau bagaimana Bu prosedur yang Ibu lakukan saat mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Iya, saya juga pernah mengalami terkait dengan personil guru yang ingin resign. Resignnya itu karena pernah ada yang karena kesehatan, pernah ada yang karena mengikuti suami. Jadi sama-sama yang membuat saya galau kayak gitu ya. Secara saya harus mencari guru pengganti yang sama kompetensinya, sama loyalitasnya, sama dengan ya kemampuan yang lain. Tetapi dengan waktu yang singkat kayak gitu. Jadi akhirnya saya punya strategi seperti ini, khususnya untuk guru yang mau resign. Saya memberikan kebijakan kalau yang mau resign 6 bulan sebelumnya harus sudah mengajukan. Ini baru akan, karena apa? Akan memudahkan saya khususnya sebagai kepala sekolah untuk bisa mencari penggantinya. Dan teman-teman yang lain tetap memperlakukan teman tersebut dengan baik, meskipun sudah tahu ini mau berakhir di bulan ini, tetapi tetap support dan sebagainya, seperti itu. Selain itu, saya akan berkoordinasi dengan teman saya, ya koordinator, terkait dengan untuk mencari tahu benar nggak ini, kayak gitu. Karena memang selain saya tahu dari sendiri, tapi kan keterbatasan saya tidak biasa bergaul terus kayak gitu, karena kesibukan saya tetap mencari tahu, minta informasi dari koordinator tersebut, dan saling cross check informasinya, benar nggak sih yang seperti ini. Seperti sambil ngobrol, sharing dengan koordinator, juga mencarikan ini baiknya seperti apa ya, kayak gitu, mencarikan solusi alternatif ya Bu ya. Betul, karena kalau saya sendiri terlihat seperti saya kayak diktator dan sebagainya, mengambil keputusan sepihak dan sebagainya. Tetapi kalau dengan ngobrol dan tetap yang bersangkutan, nanti saya akan gali informasi kebenarannya dan sebagainya, ataupun malah justru akan saya tambahkan waktu. Bila tidak bisa sekarang, bisa nggak sih dikasih waktu dengan alasan belum ada penggantinya ataupun seperti apa, seperti itu Bu ya. Baik, jadi kalau dari Bu Ana sendiri tadi dari 2 kasus tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa langkah yang Bu Ana ambil tuh yang pertama adalah mengecek kebenaran dulu, setelah itu ngobrol, kemudian mencari solusi alternatif, dan jika tidak ketemu bisa minta bantuan orang ketiga ataupun yang lebih di atasnya Bu Ana, seperti itu ya Bu ya. Benar ya Bu. Nah itu tadi saya karena tidak bisa biaya sendiri, otomatis saya minta sama yayasan, seperti itu. Menarik sekali untuk perbincangan hari ini. Nah, terus kemudian menurut Bu Ana sendiri, tantangan terberat yang pernah Bu Ana alami selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan itu apa Bu? Pernah nggak kayak yang paling berat seperti itu tantangannya? Kemarin ya, waktu pandemi mungkin itu yang paling berat sekali. Tapi dilema etika juga menurut saya di situ ada, terkait dengan honor yang harus diberikan. Meskipun kondisi keuangan terbatas kayak gitu ya, yang namanya alhamdulillah kok masih punya saving ya.
yang bisa memberikan honor kepada guru-guru dan karyawan sesuai dengan yang biasanya. Meskipun karena memang durasi waktunya kami potong karena memang disuruh nggak boleh lama-lama gitu toh berada di sekolahan, jadi akhirnya tidak ada makan siang, jadi itu juga akan mengurangi kos untuk pengeluaran administrasi berat keuangan. sekali ya, jadi kepala sekolah kita juga bingung juga ya kalau misalnya tidak bisa memberikan hak guru. Betul. Gitu ya, tapi juga kondisi keuangan yang kondisi terbatas. keuangan. Saya nggak ngerti kemarin tuh pandemi sampai kapan sih kayak gitu. Iya. Kan harus lihat ini bertahan. Ternyata kan awalnya 2 bulan, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun. Ternyata 2 tahun seperti itu. Alhamdulillah masih bisa cukup, dan pemahaman ke guru. Iya. Pemahaman ke guru dengan kondisi yang seperti ini, alhamdulillah survive sampai sekarang, Bu Mia. Kadang kan nanti kita menghadapi, oh ini gimana kan seperti itu ya, padahal kan guru-guru juga mungkin pemikirannya beda-beda, dan harus menyamakan persepsi. Iya, betul. Biar bisa memaklumi kan itu nah, saya. itu maklum, saya berikan semangat. Saya bilang gini, yang namanya dunia pendidikan nggak ada matinya. Sudah, kita berdoa saja. seperti itu. Baik. Terus kemudian ada nggak Bu faktor-faktor ataupun seseorang mungkin yang bisa mempermudah Bu Ana ketika mengambil sebuah keputusan tuh, biasanya ada nggak faktor-faktor yang mempermudah ataupun seseorang yang Bu Ana percaya seperti itu dalam mengambil sebuah keputusan, atau yaudah saya handle sendiri seperti itu? Kayaknya handle sendiri bukan tipe saya, karena saya juga melihat ini saya bukan diktator kayak gitu, saya harus adil kayak gitu, tetapi saya juga terbatas. Akhirnya saya minta informasi dari koordinator, koordinasi dengan yayasan dan sebagainya, seperti itu. Sejauh ini saya memang belum melibatkan ke yang lebih luas lagi, mungkin dinas pendidikan, karena menurut saya dengan yayasan kami sudah cukup masih ya? Kayak gitu, karena kasusnya tidak terlalu berat seperti itu, jadi masih bisa ditangani yayasan dan juga koordinator sekolah itu. Betul. Aja ya Bu ya. Nah, terus dari semua hal yang pernah Bu Ana alami selama menjadi kepala sekolah, harus memutuskan banyak masalah, solusi seperti itu, pembelajaran apa yang bisa Bu Ana ambil ketika mengambil keputusan tersebut, Bu? Ya, yang pertama saya mungkin mengidentifikasi dulu, karena kadang-kadang cara pandangnya, pengidentifikasian juga ada salahnya gitu. Ternyata itu setelah mengidentifikasi dengan menggali informasi, ada yang satu sisi menurut saya ini kayaknya salah. Ternyata benar. Itu juga kan larinya ke pengambilan keputusannya nggak tepat. Keputusan itu pasti tidak bisa menyenangkan semua orang ya, Bu ya. Resiko. Sebagai kepala sekolah juga harus itu ya Bu, merefleksi kembali, oh ini kalau saya ada kasus seperti ini, saya ambil keputusan ini salah atau benar, direfleksikan gitu ya. Dan itu yang mungkin pengalaman itu yang membuat kita semakin dewasa ketika mengambil sebuah keputusan ya Bu ya. Ya, juga mungkin maklumnya yang bersangkutan itu tidak mudah sekali memberikan pemahaman yang mungkin tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Itu memberikan pemahamannya tidak sama, punya keterampilan mungkin seperti itu, menghadapi orang-orang dengan karakternya beda-beda ya. Itu. Alhamdulillah tempat kami sudah ada yang namanya dari psikolog, sudah tahu personel ini karakternya seperti ini, cara penanganan bila ada masalah seperti ini. Sangat membantu saya untuk bisa memberikan semua yang misalnya teguran ataupun semangat ataupun arahan itu kepada orang per orang, itu sangat membantu sekali.
Ya, terima kasih Bu Ana atas obrolan kita ya. Iya, Saya Bun, ya. jadi mendapatkan banyak sekali wawasan dan juga belajar dari kasus-kasusnya Bu Ana selaku kepala sekolah. Dan demikian obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini membawa banyak manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.